Selamat malam sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga kabar Anda baik dan selalu sehat. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasa di hari Kamis malam jam 7:30 kita kehadiran seorang ibu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Idayanti Sudiro atau yang lebih akrab kita sapa Ibu Oki yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa. Selamat malam Dr. Royce juga sebagai teman saya hari ini. Iya. Bagaimana kabar Bu Oki? Baik? Baik Pak, sehat dan semangat Pak. Iya, oke, baik. Dan tadi sudah disapa Bu Oki, ada Pak Dr. Royce Pangayoman ya, yang minggu lalu sudah ketemu juga ya Pak Roy ya. Iya Pak Dewa, selamat malam. Iya, Selamat selamat malam. Bapak Ibu sekalian. Iya, sehat juga ya Pak. Sehat, terima kasih. Oke, yang penting itu ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai kebiasaanmu menentukan hidupmu. Nah, ini banyak hal yang akan kita bahas, tentu khususnya akan disampaikan oleh Bu Oki dan Pak Roy. Bagaimana kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk hidup kita yang lebih baik juga. Baik, untuk Anda sahabat pembelajar, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu, Anda bisa bertanya atau sharing nanti, tulis di Zoom group chat, atau nanti bisa buka mic, dan sekaligus kalau bersedia buka kamera untuk kita berinteraksi langsung. Baik, sahabat pembelajar, Pak Roy, Bu Oki, kita mulai saja. Mungkin dari Bu Oki dulu ya, Pak Roy ya. Silakan Bu Oki. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya juga sehat, walafiat, dan bisa mendapatkan manfaat ya dari sharing pada malam hari ini. Nah, tentang kebiasaan membentuk hidupmu. Kita akan ngobrol sedikit ya mengenai kebiasaan-kebiasaan apa yang biasa kita lakukan ya. Sebab kalau saya tidak uraikan, kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah kebiasaan kita. Jadi izinkan saya share screen di sini. Dan kita ungkapkan beberapa yang menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya. Ini saya sengaja Bapak Ibu tidak membedakan antara kebiasaan baik atau kebiasaan buruk ya. Jadi semuanya saya jadikan satu karena inilah kebiasaan yang banyak ya kita lakukan. Di awal pagi yaitu ketika kita bangun tidur minum air putih. Ya, banyak yang mengatakan bahwa minum air putih itu adalah sehat ya. Nah, nanti Dr. Royce akan membahas seputar apa yang saya uraikan di kebiasaan ini, akan lebih jelasnya lagi bagaimana secara kedokteran ya. 1, minum air putih saat bangun tidur. 2, memulai hari dengan bersyukur dan berdoa. Banyak sekali kita dapatkan di WAG maupun di quotes-quotes ya yang mengatakan bahwa ayo kita biasakan bersyukur setiap hari, setiap pagi, dan berdoa supaya harinya menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Kemudian kebiasaan berjemur matahari. Ya, ada yang mengatakan 15 sampai 30 menit ya. Dan juga berolahraga.
Nah, biasanya diharapkan berolahraga sambil berjemur. Berikutnya lagi, makan makanan bergizi dan minum air yang cukup. Ya, sengaja nih Bapak Ibu pelan-pelan ketika saya membaca sambil Bapak Ibu berpikir ya, apa sih di antara yang nanti akan saya uraikan, kira-kira ada 27 kebiasaan yang merupakan bagian dari yang kita lakukan. Ya, nanti kita akan bahas setelah itu. Banyak ngemil, ya, makan sebelum tidur. Kemudian suka makan manis, asin, atau terlalu panas dan terlalu dingin. Terlambat makan. Ya, ini juga merupakan kebiasaan. Kalau kita biasanya makannya jam 1, jam 2, ya, lupa untuk makan. Nah, itu biasanya ya kita akan sering begitu. Tetapi kalau kita tidak terbiasa begitu kita terlambat makan, kita langsung, waduh, rasanya berbeda ya. Yang berikutnya, kebiasaan makan di luar, tidak di rumah. Kita tahu bahwa makan di luar adalah kurang sehat. Ya. Kemudian cara kita duduk. Apakah kita duduknya selama ini tegap, ataukah kita selama ini bermalas-malasan? Ya. Saat berdiri, apakah kita sering bertumpu pada satu kaki, ataukah kita cukup bagus berdirinya, sehingga kita berdiri di dua kaki dengan berat tubuh yang sama. Ya. Dan kemudian saat kita duduk, ini juga berkaitan dengan saat kita memakai komputer ya di tempat kerja, bagaimana kita? Saat kita memakai komputer, apakah duduk kita sejajar dengan komputernya, ataukah kita bahkan komputer itu lebih rendah sehingga kita harus menunduk. Kemudian memakai komputer dan HP terlalu lama. Kebiasaan ini akan menyebabkan mata kita menjadi masalah. Membaca sambil tiduran atau terlalu gelap. Ya. Penerangan udah lampu malam ya, kita masih membaca. Cara membawa tas. Apakah kita membawa tasnya dengan taruh di satu bahu, ataukah kita memakai ransel, ataukah kita memakai tas dengan benar, yaitu ditaruh di kita jinjing misalnya, ya. Memakai sepatu dan sandal kebesaran atau kekecilan. Apakah kita melakukan ini sambil merasa ya udahlah biasa aja gitu, kebesaran sedikit, kekecilan sedikit gitu ya. Ternyata efeknya juga tidak segampang, tidak sesederhana itu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak menjaga kulit sehingga cepat tua. Apakah kita memakai body lotion? Ya. Ini bagi yang wanita ya. Apakah kita memelihara dengan kulit wajah kita dengan memakai perawatan? Ataukah kita biasakan habis sesudah make up, kemudian kita tidur gitu aja, ya? Mandi malam hari, merokok, minum obat yang teratur atau tidak teratur, ya? Atau terapi yang harus kita lakukan. General check up, kita rutin nggak? Nah, kemudian mengeluh, marah, benci, dendam, sebel sama orang, ya, suka sedih, suka mengkritik orang, komplain, tidak menerima diri, ya, selalu aduh saya kok kayak begini ya, atau terlalu nafsu untuk segala sesuatunya, ya, pokoknya saya harus dapat, mau beli anu saya harus dapat, itu kebiasaan Bapak Ibu. Kalau kita membiasakan diri memang memenuhi apa yang kita inginkan selalu, ya kita akan menjadikan itu kebiasaan dalam hidup kita. Kemudian kebiasaan menunda segala sesuatu. Kebiasaan melihat sosmed terlalu lama, berlama-lama di HP ya. Atau kita juga tidak bersosialisasi. Karena kita terbiasa di rumah saja, maka kita menjadi ya sudah tidak bersosialisasi. Kemudian malas. Segala macam malasnya ya, ada malas berpakaian yang rapi, malas bekerja, malas jalan kaki dan berbagai macam. Kebiasaan kerja terus, tidak ada rekreasi ya. Nah, ini kebiasaan juga. Keluarga biasanya tidak ada rekreasi.
Kemudian kebiasaan lari dari kenyataan. Kalau ada apa-apa keluar rumah, ya. Kalau ada masalah di rumah, dia bukan menyelesaikan tetapi keluar dari rumah dan bisa minum-minum atau bisa narkoba atau bisa belanja di mall dan sebagainya. Kebiasaan sholat atau meditasi. Ini juga kebiasaan Bapak Ibu, ya. Kebiasaan membaca atau menonton sesuatu untuk menambah wawasan. Nah, ini semua Bapak Ibu memang tidak berkaitan dengan kesehatan kita secara keseluruhan. Tetapi cukup banyak yang berhubungan dengan kesehatan kita. Ya. Jadi di sini saya ingin membantu Bapak Ibu ya untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita supaya kita mulai sadar mana ya yang paling berpengaruh atau yang paling sering kita lakukan, yang seharusnya kita buang atau seharusnya kita tambah, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya 5 kebiasaan yang harus dimiliki. Saya tahu dari 27 tadi baru sebagian kecil yang bisa disebutkan ya, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lain. Tetapi saya di sini ingin membantu Bapak Ibu untuk dengan menguraikan yang tadi ya, yang dihubungkan dengan kesehatan, apakah Bapak Ibu mengenali dirinya dengan baik? Ya, karena hari ini saya mengajak sahabat saya, Dr. Royce, yang kebetulan mengenai kesehatan, maka kali ini saya ingin Bapak Ibu mengingat-ingat dari apa yang saya sebutkan tadi, mana yang berhubungan dengan kesehatan yang Bapak Ibu miliki. Kalau kita kebetulan punya sakit tertentu, misalnya diabetes, ya, atau mempunyai masalah dengan darah tinggi, ya, masalah kesehatan darah tinggi atau kolesterol, asam urat, atau migrain, atau sakit pinggang, atau sakit lutut, ya. Nah, sadari dari apa kebiasaan yang tadi saya sebutkan, itu ada yang bisa dihindari. Ya. Dan ada yang harus Bapak Ibu mulai lakukan. Kalau kebiasaan itu baik, tapi Bapak Ibu belum lakukan. Dan sekarang sambil mengingat-ingat apa masalah kesehatan dari Bapak Ibu semua, atau kalau yang tidak punya masalah kesehatan, apa masalah atau kebiasaan yang kurang baik yang tadi terbaca ketika saya menguraikan. Ya, diingat-ingat dan kemudian Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri. Bapak Ibu tentu yang hadir di sini semuanya concern ya dengan kesehatan, makanya Bapak Ibu hadir dalam acara pada malam hari ini. Diingat dari kebiasaan tadi, kalau kebetulan Bapak Ibu adalah orang yang forward dan ada juga orang yang away. Maksudnya gimana? Orang yang forward adalah orang yang memikirkan hal yang baik apa yang bisa diraih. Jadi misalnya kalau dia berpikir tentang sehat, ya, saya mau sehat karena saya mau beraktivitas lebih banyak. Karena saya mau berproduktif, karena saya mau menjadi orang yang produktif. Nah, ada orang yang ingin karena demikian. Tetapi ada juga orang yang sehat, yang ingin sehat, tetapi sebabnya atau alasannya berbeda. Yaitu karena saya tidak mau sakit. Karena saya takut menderita. Nah, itu bedanya. Ya. Sengaja saya uraikan 2 hal ini supaya Bapak Ibu juga sembari refleksi diri dan mengingat-ingat Bapak Ibu itu termasuk orang yang forward atau termasuk orang yang away. Ya, nanti pendekatannya akan berbeda. Ya, membina kebiasaannya pun akan berdasarkan sesuatu yang berbeda.
Oke? Nah, setelah Bapak Ibu tahu dan memutuskan itu, lalu Bapak Ibu buat afirmasi tentang sesuatu yang Bapak Ibu mau lakukan atau tentang sesuatu yang Bapak Ibu tidak mau lakukan. Ya, sehubungan dengan yang sifat Bapak Ibu masuk forward atau orang yang termasuk away. Lalu setelah Bapak Ibu memutuskan demikian, biasakanlah untuk menyebutnya dalam doa. Ya, jadi kita di sini akan mempunyai 5 kebiasaan yang kita harus miliki adalah satu, setelah kita mengenal, kita tahu diri kita tuh butuhnya apa. Mana yang harus dihindari dan mana yang harus dibuat kebiasaan. Kedua, selain kita mengafirmasi pada diri kita, jangan lupa kita harus sebutkan itu dalam doa kita. Ya, jadi misalnya saya ingin lepas dari rokok saya. Sebutkan dalam doa. Sesuai agama Bapak Ibu masing-masing bahwa saya mau agar saya bisa lepas dari merokok. Saya mau agar saya berolahraga. Ya, saya mau agar saya tidak menjadi pemarah atau agar saya menjadi orang yang lembut hati. Sebutkan sesuai dengan keadaan Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian yang ketiga, sadari bahwa apapun perbuatan kita tadi, walaupun itu berhubungan dengan makan, ya, misalnya suka ngemil atau misalnya tidak suka berolahraga, itu diawali dengan pikiran kita. Ya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan mindset kita. Nah, maka kita harus ingat juga bahwa pikiran di sini penting. Makanya dalam hal berafirmasi, disinilah kita mengaktifkan pikiran kita. Tetapi ada satu hal lagi Bapak Ibu yang ikut dengan acara saya di mungkin Zoom yang lalu ya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi orang yang sehat, kalau kita menjadi orang yang senang dan bahagia, kita harus membuat diri kita itu menjadi tenang dan damai. Ya. Nah, disinilah kunci, termasuk dalam kesehatan juga. Ada dari segi kesehatan holistik, ada seorang dokter yang mengatakan bahwa sebetulnya bahkan tubuh fisik yang kita pikir bahwa itu segalanya. Makanya kalau kita sakit tertentu kita pasti mikirin, aduh jangan makan ini ya, nggak boleh makan itu. Aduh saya harus berolahraga dan sebagainya. Tapi ternyata selain kebiasaan itu yang tadi disebutkan, ada hal lainnya yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, yaitu emosi, mental, dan spiritual. Jadi di sini kita ingin membuat suatu kebiasaan bukan hanya semata-mata pada kebiasaan fisik kita saja. Misalnya tidak merokok, makan yang sehat, atau olahraga. Tapi kita juga ingin membiasakan di satu hal, yaitu menyadari bahwa kita tuh perlu tenang. Ya, perlu bahagia. Nanti di akhir sesi setelah Dr. Royce akan menguraikan apa yang saya uraikan dari segi kedokteran, kita juga akan belajar untuk bagaimana mendapatkan ketenangan itu. Ya. Yang keempat, kita memilih satu atau sampai dengan 3 kebiasaan yang paling ingin Anda rubah. Ya. Kenapa tidak semuanya? Karena kita pada dasarnya itu malas untuk berubah. Jadi tolong jangan ingin lakukan semuanya itu secara bersamaan. Yang paling efektif ini juga saya buat ya berdasarkan buku The Power of Habit. Ya, jadi saya juga di situ benar-benar terinspirasi dari buku itu yang mengatakan bahwa pilihlah satu kebiasaan. Kalau saya katakan bolehlah maksimal sampai 3 ya. Lakukan dengan membiasakan satu hal kecil. Jadi misalnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang yang jarang berolahraga. Ya. Katakan pada diri bahwa saya mulai sekarang akan mulai berolahraga.
Tapi supaya saya benar-benar melakukan itu, saya lakukan mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya 5 menit. Dalam satu hari, saya harus berolahraga 5 menit. Ya, ini untuk orang-orang yang belum pernah berolahraga atau selalu gagal berolahraga. Ya, lakukan 5 menit. Kenapa kok sedikit banget? Kenapa waktunya sangat singkat? Karena ternyata kalau kita ingin melakukan satu hal yang terlalu lama, kita udah langsung males duluan. Ya, langsung aduh, males gitu. Ya, tapi kalau kita melakukannya, kita kasih waktu yang sedikit aja, kita pasti diri kita tuh ada rasa malu ya. Aduh, masa sih 5 menit saya nggak mau melakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan satu hal dari waktu minimal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian setelah itu, supaya kita ingat, lakukan setelah kita melakukan kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan itu apa? Tadi ya sudah diuraikan di depan, sengaja tadi saya uraikan beberapa kebiasaan. Misalnya kebiasaan minum air putih. Ya. Kalau kita sudah terbiasa untuk minum air putih, lalu kita katakan, setelah minum air putih di pagi hari, maka saya pasti akan ambil sepatu dan saya akan olahraga. Dan dengan kita melakukan satu kebiasaan itu dari satu kebiasaan lainnya yang sudah kita punya, maka kita tidak akan lupa. Ya, atau kita boleh juga melakukan satu hal sebelum kita melakukan kebiasaan tertentu. Misalnya, sebelum saya menyuapkan makanan, ya, sebelum saya menyuapkan makanan yang pertama, saya akan minum obat dulu. Ya, kalau memang obatnya ini adalah sebelum makan. Ya. Atau misalnya juga melakukan kebiasaan sebelum tidur. Ya. Sebelum saya mulai menarik selimut, karena itu kebiasaan kita, misalnya, saya akan memasang musik untuk supaya saya tenang. Ya, memasang musik meditasi atau musik ringan yang saya sukai supaya saya tenang. Ini perlu dilakukan untuk orang-orang yang susah tidur, misalnya. Ya, jadi saya ulang ya, dengan kita melakukan suatu hal baru dari kebiasaan kita yang sudah ada, baik itu sebelum atau itu sesudah, kita akan mengingatnya dengan baik dan kita tidak punya cukup alasan untuk tidak melakukan. Dan yang kedua, melakukan kebiasaan baik itu mulai dari hal yang paling ringan. Ya, mulai dari hal yang paling ringan. Contoh juga, saya pernah mempunyai teman ya yang suka makan nasi putih itu, dia banyak nasi putih. Padahal dia tahu bahwa seharusnya saya kurangin nasi putihnya. Ya, kemudian dia bilang, oke, saya akan mengurangi makan nasi putih hanya 5 sendok misalnya. Ya, atau saya tahu bahwa saya biasanya makan nasi putih 10 sendok, saya kurangi dulu. Saya hanya 8 sendok. Kan kurangi cuma 2 ya. Hal kecil, masa sih saya nggak bisa kalau cuma 2 sendok kurangnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian yang kelima adalah sadari bahwa kita itu harus komit, lakukan terus-menerus, dan juga sabar menunggu hasilnya. Kenapa saya katakan harus sabar? Karena kebiasaan yang baik kadang-kadang perlu waktu yang lebih lama ya untuk kita dapat melihat hasilnya. Jadi contoh, kalau saya misalnya mau menurunkan berat badan, dengan saya makan nasinya saya kurangi dalam seminggu, mungkin saya tidak langsung kurus. Ya, tetapi kalau saya lebih lama dan ditambah saya dengan olahraga dan sebagainya,
mungkin hasilnya akan lebih baik. Jadi di sini perlu kesabaran Bapak Ibu untuk dapat merasakan hasilnya. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya. Nanti kita akan dengar uraian dari Dr. Royce ya, dan kemudian nanti bisa akan kembali ke saya lagi untuk merasakan ketenangan yang saya tadi uraikan di poin ketiga. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk merasakan juga. Demikian Pak Dewa. Ya. Uraian dari saya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Oki. Luar biasa ya, kita diingatkan 27 kebiasaan tadi, dan yang paling penting ada yang terakhir ya, kita harus melakukan 5 kebiasaan yang harus dimiliki ya. Baik, kita langsung saja ke Dr. Royce. Silakan dokter. Ya, selamat malam Pak Dewa, Bu Oki, dan semua Bapak Ibu sekalian. Kabar. Ya, kali ini cukup menarik tentunya ya untuk saya sendiri, karena waktu pas saya terima kasih sebelumnya Bu Oki ya, diajak untuk berdiskusi mengenai topik ini. Terus terang, saya sendiri kan dokter bedah ya. Jadi kalau dikasih topik yang bukan bedah tuh kadang-kadang suka bingung ya, suka mikir dulu nih apa nih ya, kebiasaan tuh apa. Ya. Mana nyambungnya sama kesehatan gitu ya. Nah, jadi saya sendiri belajar. Jadi bukan cuma Bapak Ibu yang belajar, saya juga belajar ya. Jadi tentunya saya akan sharing dari sudut pandang saya sebagai dokter ya. Jadi menarik sekali tadi Bu Oki sudah jabarkan dengan cukup panjang lebar ya mengenai kebiasaan. Mungkin saya lebih teknikal, lebih ke medis lah ya kalau saya sih ya. Karena tidak jarang saya dapatkan pasien-pasien yang kalau diapain ya kalau ngomongnya kalau sama dokter ya, diceramain kali ya. Atau kan kalau pasien pasti kalau dok saya gini gimana ya gitu. Kan dengar kan. Nah, kan giliran saya nyeramahin dong. Nah, kalau udah mulai nyeramahin itu rasanya itu hampir semua lah di Jakarta tuh pasien tuh tahu sih ya. Kayak tadi deh ya, ada yang nggak 27 kebiasaan yang di Boki bilang tuh yang baru denger gitu. Enggak kan? Ya. Semua bilang nggak tahu, udah tahu. Pasti dokter akan bilang harus olahraga deh. Pasti dokter akan harus bilang harus ngurangin makan manis deh kalau yang diabetes. Jadi banyak kan pasien tuh udah tahu sih. Ya. Nah masalahnya di perkotaan terutama ya saya lihat tahu tapi nggak dikerjain. Jadi ya seperti tadi Ibu Oki bilang, jadi cuma jadi pengetahuan lewat udah gitu, lepas aja. Jadi makanya memang apa ya, yang tadi tips-tips dari Bu Oki itu sangat baik ya, karena kita tuh membangun kebiasaan tuh nggak mudah ya. Bahkan saya baca di salah satu jurnal kedokteran, seseorang yang bisa menjadi suatu habit kan suatu kebiasaan itu adalah suatu act ya, suatu perilaku atau suatu tindakan kita yang sudah otomatik. Ya kita udah nggak sadari bahkan bahwa itu kita kerjain karena udah jadi kebiasaan. Ya. Nah, seringnya kita otomatik tidak kita sadari dan suatu yang repetitif, suatu yang berulang-ulang. Nah, dikatakan dalam penelitian tersebut rata-rata seorang itu bisa menjadi habit apapun halnya lah, menjadi dikatakan kebiasaan itu perlu waktu minimal 2 bulan, minimal. Nah itu udah diteliti. Jadi nggak bisa tuh ibu sekarang atau bapak ibu sekalian ya mau apa tadi, mau berolahraga, ya seminggu pertama wah rajin, ya tapi seminggu nggak akan cukup, pasti belum berubah jadi kebiasaan, percaya deh, ya pasti menjadi suatu apa ya masih entarnya tuh beban atau kayak kewajiban atau kayak sesuatu yang aduh gitu olahraga lagi. Atau tadi apa ya? Doa ya, Bok ya. Aduh, doa lagi misalnya ya. Nah, kalau udah mau jadi kebiasaan tuh minimal Bapak Ibu tuh harus melakukan itu berulang sama minimal 2 bulan. Nah, itu dari kedokteran. Jadi kalau mau set up waktu lebih dari 2 bulan baru bisa menjadi kebiasaan. Nah, di kedokteran apalagi sih yang sudah diteliti dan sudah dibuktikan? Meskipun banyak tadi Bu Oki sebutkan, tapi yang sudah terbukti itu hanya sebenarnya tuh kita namakan lifestyle
diseases ya. Lifestyle disease itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lifestyle ya. Pola hidup ya, lifestyle itu ya. Nah, itu yang dibahas cuma ada 4 sih ya. Jadi diabetes, stroke ya. Stroke itu berhubungan dengan penyakit jantung lah ya, banyak tuh ya. Jantung koroner, bla bla bla, masuknya ke itulah CVD ya, cardiovascular disease. Kemudian coba saya lihat lagi ya. Ada diabetes, stroke, kemudian dikatakan di sini ada pulmonary disease, jadi kayak penyakit yang berhubungan dengan paru-paru ya, hubungannya nanti dengan rokok dan sebagainya, dan cancer atau kanker. Nah, 4 ini yang sudah diteliti dan banyak dihubungkan dengan kebiasaan. Makanya disebut lifestyle disease. Apa tuh lifestyle disease? Jadi lifestyle disease adalah penyakit-penyakit yang tidak ditularkan, ya, tidak misalnya Ibu Oki diabetes, terus dekat-dekat saya, terus saya diabetes, nggak kayak gitu, ya. Nah, itu semua pasti ada hubungan dengan lifestyle. Nah, lifestyle yang sudah juga diteliti, meskipun Boki tadi bilang kebiasaan itu banyak sekali, tapi yang sudah terbukti diteliti bahwa itu berhubungan dengan penyakit adalah 1, rokok, ya. 2, diet, jadi pola makan. 3, exercise. Ya. 4, berat badan, jadi body mass index ya. Jadi kalau overweight pasti meningkatkan resiko. Nah, lucunya overweight, berat badan itu masuk ke habitual. Jadi ada suatu hal-hal yang membuat kita berat, jadi gemuk. Ya. Alkohol dan obat-obatan. Nah, itu sudah terbukti dan ada penelitian banyak. Kalau yang lain-lain kayak tadi misalnya apa ya? Tadi Boki bilang minum air putih gitu. Belum ada sih penelitiannya. Kalau tanya ke saya berapa jumlah minum air putih supaya menurunkan diabetes misalnya, itu rasanya belum ada penelitiannya. Jadi itu lebih ke common sense. Artinya ya wajar dong kalau kita kurang minum air putih, pasti nanti gangguannya mungkin lebih banyak ke ginjal. Tapi itu kan common sense ya. Artinya diteliti juga belum ada penelitiannya gitu. Nah, tapi ya itu kebiasaan-kebiasaan misalnya rokok itu udah jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang saudaranya atau Bapak Ibu sendiri merokok, ya itu sudah pasti dokter akan bilang stop rokoknya. Masalahnya itu tadi ya, sudah sering dengar, bosan kali dibilangin dokter stop rokok, tapi ya balik lagi ngerokok lagi ya, karena belum menjadi suatu kebiasaan. Nah, bagaimana itu menjadi suatu kebiasaan, tentunya nanti mungkin Ibu Oki akan ada tips-tipsnya ya, supaya kita tadi ya kayak tadi Ibu Oki ya, sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan, sabar, itu tips yang sangat baik yang mungkin dokter sendiri jarang ngomong ya kayak gitu ya. Dokter cuma bilang jangan rokok ya Pak Bu, udah selesai. Nah, jadi kalau dari saya sih dari bagian medis sih itu ya, misalnya jantung, penyakit jantung pasti hubungannya sama rokok dan kurang olahraga. Makanan apa sih diet yang dianjurkan untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi lifestyle disease? Tentunya Bapak Ibu juga pasti sudah sering dengar dan baca ya. Jadi harus kurangin junk food, makanan-makanan yang kalengan atau yang diawetkan, perbanyak sayuran buah-buahan. Iya kan, betul kan, udah sering dengar kan, bosan banget kan dengar begini kan. Nah, jadi saya udah bilang, saya kalau ngomong hal-hal yang lifestyle tuh biasanya tuh udah pada tahu, ya, cuman tahu doang batasnya. Jadi tahu tapi nggak dikerjain, tetap aja makan es krim lagi. Itu tuh terbukti ya Bapak Ibu. Pasien-pasien saya kan kebanyakan kalau yang diabetes bukan diabetesnya. Kalau saya dokter bedah tuh datangnya dengan kaki udah busuk, ya, udah gangren namanya, udah hampir mau diamputasi gitu, ya. Padahal mau diamputasi tuh, saya udah bilang, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu masih bandel nih ya, masih makan manis, makan cake, nanti beneran saya amputasi loh ini kakinya, karena nggak bisa lagi saya pertahankan dengan perawatan luka. Oh iya dok, ya, saya nggak makan kok, tapi begitu saya korek sama anaknya, kemarin dia baru makan es krim dok, katanya gitu. Nah, jadi serba salah saya tuh ya, kadang-kadang kalau bilang iya ke pasien ngasih tahu iya, tapi dikerjakan atau enggaknya kan kita nggak tahu ya. Makanya betul sekali topik malam hari ini tuh meskipun tampaknya sepertinya kayaknya agak tanda petik ya, sederhana ya Boki ya, gitu, kebiasaan ya. Tapi betul sekali merubah kebiasaan tidak mudah ya.
saya akui sendiri ya. Dulu saya gemuk ya, tanya aja teman-teman atau yang kenal saya pernah waktu SMA dan kuliah itu berat badan saya itu 96 kilo ya. Karena apa? Saya nggak suka olahraga. Sama sekali saya tuh nggak suka olahraga, Pak. Ya, meskipun saya dokter, kalau dengan olahraga tuh anti banget karena capek gitu. Ngapain? Males, saya senangnya baca, senangnya belajar, diem. Ya. Nah, tapi ya saya tahu gitu loh, dari pelajaran dokter kan, ya kedokteran kalau kita gemuk, overweight, pasti akan banyak penyakit. Ya, masa dokternya sendiri sakit kan, malu ya. Nah, makanya untuk merubah kebiasaan memang perlu motivasi. Jadi saya motivasi tuh, apalagi zaman dulu kan, SMA, kuliah kan, gemuk itu susah cari pacar, ya kan? Nggak ada yang mau deket. Nah, motivasi juga kan, jadi harusnya ada motivasi memang merubah itu, sehingga udah deh mulai nih saya dari yang nggak bisa sit up, bener-bener saya nggak bisa sit up sama sekali, satu juga nggak bisa karena gemuk begitu kan, sampai yaudah kalau bisa 2 kayak kata Ibu Oki ya, sehari 2 aja dulu udah mendingan gitu ya. Dan merubah kebiasaan dari saya nggak suka olahraga sampai sekarang itu saya harus olahraga dan ya dulu sih sebelum zaman COVID nge-gym. Karena apa? Ya motivasi dan merubahnya itu saya sendiri 5 tahun lebih Pak Bu ya. Tapi terus terang, udah sekarang mungkin udah 15 tahunan nih saya olahraga tuh ya, rutin. Tetap sih, kalau sekarang mau olahraga, malesnya keluar juga sih. Ya. Jadi bukan berarti kalau udah jadi kebiasaan itu, oke, jadi happy melakukannya. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya. Tetap malesnya keluar, tiap kali mau lari, malesnya keluar. Gitu loh, ya. Nah, tapi lebih gampang mengatasinya, karena udah jadi kebiasaan. Udah gitu, jadi olahraga. Karena udahnya happy, udahnya seneng, udahnya sehat, seger. Ya, kira-kira kalau mau membahas kebiasaan memang banyak, tapi itu yang bisa saya sharing, mungkin nggak terlalu berat lah ya, karena Bapak Ibu kan bukan dokter. Kalau Bapak Ibu dokter pasti akan saya bahasnya lebih dalam lagi ya. Tapi intinya banyak penelitian yang sudah terbukti bahwa lifestyle, pola hidup, dan kebiasaan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan penyakit kita. Itu mungkin sedikit banyaknya dari saya. Saya kembalikan ke Pak Dewa dan Bu Oki. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Royce. Ya, pemaparan yang luar biasa ya. Saya catat adalah bagaimana merubah kebiasaan itu sulit, tapi harus butuh motivasi. Saya kembalikan lagi ke Bu Oki. Silakan Bu Oki. Mungkin tanya jawab dulu ya, Pak Dewa. Oke, ya baik. Bu Oki, Pak Dr. Royce. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan langsung buka mic saja sepertinya, atau kalau Anda tidak bisa buka mic, bisa langsung tulis di Zoom group chat ya, nanti saya akan bacakan. Silakan, ada yang ingin bertanya, langsung buka mic saja. Tidak perlu lama-lama. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau sharing boleh juga ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya ada yang mau sharing untuk pengalaman punya pengalaman untuk bagaimana sih merubah kebiasaan yang berat jadi berhasil gitu ya. Silakan. Pak Ivan udah senyum-senyum Pak Dewa. Oh, Pak Ivan. Oke. Pak Tony juga. Yang lain. Tanya. Ya, oh, Pak Tony juga. Jadi Pak Ivan dulu, Pak Tony dulu nih. Yang lain dulu, nggak apa-apa. Sama nggak, yang lain dulu. Ya. Silahkan Pak Tony berarti ya. Ya. Saya juga mengalami tentang lifestyle sehari-hari gini ya, karena dulu itu 2017 ke sana itu penyakit saya kan banyak sekali, diabetes, kolesterol, asam urat, terus bermacam-macam hipertensi setiap hari. Nah, ke dokter keluar masuk gitu. Namun setelah saya mengubah lifestyle kehidupan aja, mengubah kebiasaan yang tadinya memang nggak pernah olahraga, makan nggak teratur, hidupnya pokok sembarangan, makan juga sembarangan. Saya mengubah dari 2017 ke 2020 ini, 2020, tanpa obat-obatan, tanpa apapun juga, dengan mengatur kehidupan yang baik, nggak pernah makan di luar. 1 tahun aja belum tentu makan di luar selama ini. Nah, ternyata saya cek secara berkala, check up, berat badan turun sendiri, dari yang 85 sekarang ke 62, check up darah secara berkala semakin membaik. Memang kita itu harus mengubah
konsisten itu yang sulit sekali memang. Melawan diri sendiri itu yang paling sulit, harus dikalahkan. Jadi kemalasan itu awal-awal saya sit up sekali aja tadinya enggak pernah. Justru setelah kita lebih dari 1 tahun, kita sudah membuat habit, itu enaknya. Justru malah olahraga menjadi ketergantungan, makan sehat menjadi ketergantungan, semuanya itu justru ketergantungan. Mau makan gorengan satu aja, udah takut, udah enggak lah buat apa, enggak perlu buat tubuh gitu. Dan hasilnya luar biasa sekali ya. Jadi sehat kita itu enggak perlu takut. Pilek aja 2 tahun aja belum tentu, 1 kali belum tentu. Jadi kita itu enggak perlu takut kalau kita memang melakukan pola hidup sehat. Jangan pernah takut sakit, udah enggak ada, jauh dari itu semua. Ini yang saya mau bagikan. Oke. Jadi sharing ya Pak Tony ya, luar biasa nih Pak Tony. Terima kasih sharingnya Pak Tony. Bu Oki, Pak Dr. Royce mungkin nanti ada tanggapan, silakan. Jadi yang seperti Pak Tony katakan ya, bahwa kebiasaan kita tadi Pak Tony bilang, wah dulu saya olahraga aja males. Bu Oki suaranya kok kecil ya Bu? Oh, suaranya kecil. Sekarang? Ya, masih. Lumayan. Hah? Udah ya? Ya, gimana? Sudah enak Pak Dewa ya? Ya, sudah. Oke. Sudah. Jadi yang Pak Tony katakan itu benar ya, bahwa yang tadi yang di buku The Power of Habit ini, yang tadi saya juga belum sempat uraikan secara tuntas ya, di sana dikatakan bahwa jika kita... kecil suaranya, hilang. Masih kecil Bu. Halo? Apakah sudah membaik? Masih sudah. Kecil tapi merdu. Masih ya? Saya coba lagi ya, Pak Dewa, Pak Ivan? Ya, udah. Bisa udah, terdengar ya. Jadi dengan kita membentuk satu kebiasaan, maka kita akan lebih termotivasi untuk melakukan kebiasaan lainnya. Nah, ini sudah di-sharingkan oleh Pak Tony ya, bahwa dia dari tidak mau olahraga, kemudian menjadi olahraga, dan sekarang makan gorengan satu, itu rasanya bersalah gitu. Ya, dan ini memang disebutkan juga di buku The Power of Habit. Dan satu lagi Bapak Ibu, ada hal yang menarik ya. Kalau kita demikian malesnya untuk melakukan atau merubah satu hal atau melakukan suatu kebiasaan baru, jangan lupa kita juga bisa mengiming-imingi diri kita dengan reward tertentu. Ya, misalnya Pak Ivan males nih latihan RBA, rahasia berjalan alami ya. Pak Ivan katakan, kalau saya sudah melakukannya 45 menit, maka saya akan dapat 1 coklat. Nah, tentu saja yang kita buat reward itu bukan sesuatu yang jelek. Ya, jangan sampai misalnya, oh saya menghilangkan rokok dengan saya boleh setiap kali saya pengen rokok, saya makan permen misalnya. Nanti kan jadinya kita wah makan manis-manisnya banyak. Tapi kalau Pak Ivan misalnya melakukan latihan ya olahraga 45 menit, nanti boleh sebatang coklat ya, sebatang yang cukup lah, tidak berlebihan. Itu boleh dilakukan. Ya. Juga misalnya kita mau melakukan hal apa yang lain ya, misalnya sehabis sikat gigi. Ya, saya di situ ada sebuah video yang mengatakan sehabis sikat gigi saya akan melakukan membersihkan gigi saya dengan dental floss. Nah, kalau kita terbiasa dengan 1 gigi, maka kita akan terbiasa, kita juga tidak keberatan untuk melakukan yang lainnya. Dan habis itu saya misalnya boleh melakukan apa, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kebiasaan itu seperti Dr. Royce katakan memang tidak satu hal yang mudah. Mungkin nanti Dr. Royce habis ini bisa juga sharing ke pasiennya ya dengan cara-cara ini, bahwa kita melakukan satu hal kecil dan kemudian kita juga bisa memberikan 1 reward untuk diri kita. Nah, itu saja dari saya. Mungkin Dr. Royce bisa tambahkan? Ya, silakan Dr. Royce. Ya,
setuju banget sih. Mungkin Pak Tony mirip ya dengan saya kan tadi ya. Dari yang gemuk sekali, malas olahraga, ya. Tapi betul, nggak mudah ya. Pak Tony setahun, saya 5 tahun loh Pak. Ya. Sampai sekarang pun masih malas ya sebenarnya. Ya. Tapi ya itu karena tahu itu bagus, lebih gampang sekarang. Ya. Jadi begitu malas, tinggal sedikit udah yuk. Nah, kalau dulu juga nggak beres, nggak berakat saya. Nah, jadi dengan kebiasaan nanti kita udah membiasakan diri lebih jadi lifestyle ya, itu merasa malas juga lebih gampang sih kita mengatasinya ya. Mungkin Pak Tony juga kan kerasa kan ya, jadi kalau Pak Tony bilang jadi ketagihan malah suatu yang bagus ya mungkin istilahnya bukan ketagihan lah, jadi suatu kebutuhan lah mungkin lah jadinya ya. Jadi memang jadi butuh kita, kalau memang kita olahraga tuh rasanya nggak enak sekarang, betul nggak Pak Tony ya? Sekarang sehari aja nggak olahraga malah jadi badan tuh gimana, nggak enak gitu. Nah itu udah memang jadi lifestyle yang baik ya buat kita tuh, jadi suatu necessity, suatu yang kita perlukan malah. Nah itu merubah itu memang nggak mudah dan perlu motivasi, perlu tadi yang konsisten ya, Bu Oki bilang ya, dan kesabaran betul ya, karena kalau nggak sabar, gimana sih udah setahun kok nggak turun-turun berat badan, berarti batal nih saya nggak gitu ya, emang harus sabar ya. Gitu aja sih dari saya sih mungkin Pak Dewa. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Bu Oki, Pak Dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Darmaji, saya bacakan ya. Ya, ini ada Pak Darmaji, tadi sempat komentar juga, lingkungan juga bisa membentuk kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana menghindari timbulnya kebiasaan dari lingkungan? Misal lingkungan kita perokok, kita akan menjadi perokok juga. Padahal kita tidak bisa menghindari lingkungan tersebut. Saya jawab dulu ya. Pak, itu suatu Pak Darmaji, itu suatu pilihan nih Pak. Ya, Bapak kalau memang masih lebih mementingkan ya dalam tanda kutip lingkungan itu, ya Bapak harus siap dengan itu. Walaupun menurut saya Bapak harusnya bisa juga sih mengatakan pada orang-orang di sana bahwa sorry saya nggak mau merokok. Ya, tapi yang saya dengar juga kalau merokok itu perokok tidak aktif ya, itu juga benar-benar menyerap ya Bapak Ibu ya, menyerap ke diri. Jadi diri kita juga menyerap hal-hal jelek itu. Jadi ya mungkin bisa dihindari sih lingkungannya, cari lingkungan baru. Ini ekstrimnya ya Pak. Sebab kalau tidak, yang merasakan akibatnya itu kita sendiri. Itu sih dari saya Pak Darmaji, mungkin Dr. Royce bisa tambahkan. Oke, untuk Pak Darmaji mungkin Dr. Royce silakan Dok. Wah, kalau saya dokter sih nggak bisa jawab yang ini Pak. Ya. Jawabnya ya pokoknya nggak boleh rokok. Betul sekali tadi Bu Oki bilang merokok itu meskipun kita pasif itu efeknya sama aja. Ya. Jadi yang kita hirup itu racunnya segala sama. Ya, meskipun kita nggak merokok, kita deket-deket, dan apalagi di suatu kamar, suatu tempat yang merokok gitu banyak, ya sama efeknya. Ya, efek negatifnya pun sama. Betul sekali, ya tinggal kita memilih mau tetap di situ, dengan bikin banyak alasan, ya karena kan saya di sini, ya nggak bisa pergi. Ya itu alasan kadang-kadang ya. Atau ya kita, pilihannya gitu, kita yang pergi, atau kita usir mereka, gitu. Atau kita berhenti mereka untuk dari ngerokok. Ya, atau kita bikin suasana yang justru dilarang merokok, seperti di rumah sakit, no smoking, nggak ada yang mau merokok, ya out di luar. Hanya itu sih kalau dari saya, karena ya dokter mau gimana sih menjawab gimana nih merubah lingkungan, ya nggak bisa, lingkungan itu harus kita rubah emang. Ya, tapi tentunya pokoknya jawaban saya nggak ada alasan kalau rokok itu udah terbuktinya udah suatu meta analisis sih ya, jadi bukan common sense lagi. Itu sudah penelitian dilakukan oleh seluruh institusi di seluruh dunia bahwa tidak ada satupun efek bagus dari rokok itu ya. Ya udah, jadi udah, kalau saya tegas no smoking, titik. Itu aja Pak Dewa, Bu Oki. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau ada sharing, silakan. Pak Ivan atau Bu Tantiwati ada juga. Pak Ivan silakan. Ya, saya mau sharing sedikit aja. Selasa saya bicara dituntun sama
cost saya untuk berubah sesuatu kebiasaan. Memang kita sadarin, mengubah itu pasti ada konsekuensinya. Malam itu saya coba. Saya kan bisa tidur jam sekian. Tapi saya mesti bangun pagi. Karena jam 6:30 saya mesti di full gospel, kasih pengarahan. Malam coba mengubah, tidak bisa tidur. Sampai jam 5 masih melek. Akhirnya kebablas, bangun-bangun telat. Besoknya lagi. Berarti mulai Selasa malam, aku saya mulai ubah. Pola tidurnya diubah lebih awal. Dan lumayan berhasil. Semalaman tidak bangun tepat waktu seperti yang diarahkan. Ya, kunci di sini satu, mengubah kebiasaan tidak mudah. Sebenarnya kebiasaan. Tapi bukan tidak bisa. Ya, itu pasti bisa. Mau atau tidak. Kenapa sekarang gitu? Kedua lagi, sharing kedua. Yang masa merokok. Koko saya perokok berat. 1 hari 3 bungkus. Tambah kopi 2 cangkir. Badan sehat banget. Periksa ke dokter. Dokter bilang nggak apa-apa. Sehat kok. Aman, pulang aja. Pas mau tinggalkan ruang dokternya bilang sebentar. Minta nomor HP anakmu. Kenapa? Nggak sah hanya mau beritahu anaknya, ya siap-siap aja katanya. Kenapa? Ya, dia langsung paham. Kenapa? Nggak sah hanya mau telepon anaknya. Sejak melangkah keluar dari pintu itu, berhenti total merokok dan kopi. Itu saya sakit. Jadi orang bilang tidak bisa, saya bilang pasti bisa. Tergantung adalah mau atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan ya. Jadi merubah apapun pasti bisa ya. Jangan menyerah ya. Bu Oki mungkin ada tanggapan? Iya. Tetapi setiap orang ya Pak Ivan itu punya willpower yang berbeda. Betul. Ya, dengan keadaan dirinya, dengan ya dari awal sampai sekarang semuanya itu mempengaruhi seberapa dia punya willpower untuk melakukan satu perubahan. Ya, jadi bersyukur kalau Pak Ivan tuh memang punya satu motivasi yang kuat untuk bilang bisa. Tapi bagi yang tidak bisa, tadi cara efektifnya adalah dengan melakukan hanya mengurangi sekian. Masa sih saya ngurangin 2 atau 3 dan sebagainya itu? Tadi contoh rokok ya, apakah saya nggak bisa? Ya, jadi itu salah satu alternatif bahwa kalaupun orang-orang seringkali mengatakan saya mau berubah tetapi akhirnya NATO. Nah, ini adalah caranya gitu ya. Ini adalah caranya untuk tidak NATO. Paling tidak melakukan satu hal perubahan karena itu penting buat kita. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Oki. Pak Dr. Royce ada tanggapan untuk Pak Ivan? Untuk Pak Ivan sih cukup sepertinya, tapi saya mau tambahin sedikit karena ini kan zaman COVID ya sekarang. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sekarang memang kita semua wajib mau nggak mau mulai untuk membiasakan diri, ya. Betul. Dan ini kan berulang-ulang diingatkan terus sama pemerintah lewat TV dan sebagainya. Cuman saya lihat banyak orang tuh jadi udah mulai gitu, ya. Tidak tahu bahwa itu tuh sebenarnya usaha dari pemerintah itu selalu mengingatkan biar menjadi kebiasaan, ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa saya berulang-ulang? Karena Bapak Ibu mungkin tidak melihat langsung sih kondisi pasien di rumah sakit. Rumah sakit saya juga nggak ada COVID, tapi saya banyak dengar dari teman-teman yang merawat pasien COVID, yang paginya masih ngobrol, malamnya tuh meninggal. Nah, itu tuh, dan banyak teman-teman saya sekarang juga yang di swab PCR positif, jadi sampai nggak praktek segala harus isolasi diri. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian untuk tambahan tadi olahraga, hindari rokok dan sebagainya, ada tugas baru nih tambahannya, membiasakan diri yang tadi ya. Jadi mau nggak mau kemana-mana pakai masker, tolong ya untuk menjaga semuanya ya. Kemudian ya pokoknya habis ngapain cuci tangan. Baru masuk dari luar ke rumah, kalau ada yang pas kebetulan perlu ke rumah, mandi dulu gitu ya. Itu baju langsung cuci, itu jadi kebiasaan deh ya. Jadi jangan jalan-jalan dulu di dalam, peluk-peluk anak, istri, no ya. Pokoknya mandi dulu, kebiasaan tuh. Ya, jadi dibiasakan itu. Ya.
di lift apa nanti kalau keluar ada yang rame, udah hindari aja gitu. Karena itu yang susah itu ya membiasakan diri itu, dan yang paling susah buat saya adalah membiasakan memegang wajah kita. Coba aja ya. Sepertinya gampang. Ya, Ya. betul. Jangan banyak pegang-pegang muka. Nah, coba deh Bapak Ibu buktikan bahwa itu tuh nggak gampang. Ya. Gatal dikit udah otomatis. Nah, saya bilang kebiasaan otomatis tangan kita akan nyentuh untuk garuk-garuk. Nah, jadi sebelum itu ingat dan cuci tangan dulu baru sentuh-sentuh wajah. Nah, itu titipan saya karena di zaman kayak gini sekarang kasus makin banyak lagi, terutama di Bapak Ibu yang tinggal di tempat-tempat zona merah. Jadikan kebiasaan yang bagus juga sekarang di new normal ini. Gitu aja dari titipan saya, Pak Dewa. Ya. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih Pak Dr. Rois. Bu Oki, bagaimana Ya. Bu? Apa penanya lagi atau ada tambahan? Oke. Bapak Ibu, saya mungkin ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, karena pengalaman saya nih udah berapa bulan ya Pak Dewa ya ada di sini ya, tapi kadang-kadang saya juga bisa dapat WA bahwa ternyata kebiasaan, merubah kebiasaan dalam hal emosi, dalam hal segala macam itu cukup tidak mudah ya. Satu hal saja yang saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu, bahwa kita harus mengenali diri kita dengan baik Bapak Ibu. Ya, kenali saat ini. Bapak Ibu itu perlu apa dari yang kebiasaan yang tadi saya uraikan? Apakah ada yang mau dirubah menjadi diadakan, ataukah ada yang harus dihapus kebiasaan itu? Sesuai dengan keadaan Bapak Ibu semua. Nah, itu nomor satu. Kedua, Bapak Ibu bawa itu semuanya dalam doa, sembari juga mengafirmasi diri bahwa Bapak Ibu itu memang harus berubah. Ya, penting sekali untuk melakukan itu supaya juga tidak jadi NATO lagi, Bapak Ibu. Kaitkan perubahan baru Bapak Ibu itu dengan satu perubahan yang sudah dilakukan saat ini, baik itu sesudah atau mungkin sebelum kita lakukan kebiasaan kita itu. Ya, dengan melakukan ini, dan jangan lupa juga kita lakukan sedikit mungkin supaya kita tidak sampai kita malu kepada diri kita sendiri jika kita tidak melakukan perubahan itu, dan berilah hadiah kepada diri kita jika kita sudah berubah. Ya, jadi saya ulang lagi poin-poin terakhir tadi, Pak Dewa, itu saja dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Dr. Rois. Jadi kita tutup ya seminar online malam hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan dan sharing lagi. Dan terima kasih Bu Oki atas pencerahannya pada malam hari ini. Juga untuk Pak Dr. Rois juga terima kasih atas sharingnya luar biasa. Di tema kebiasaanmu menentukan hidupmu, memang banyak hal yang kita harus lakukan. Tentu saja dari Bu Oki tadi ada 5 kebiasaan yang harus dimiliki. Dan kalau dari Pak Dr. Rois, saya catat bahwa merubah itu susah, tapi kita harus juga termotivasi terus ya untuk merubah kebiasaan untuk lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Oki dan Pak Dr. Rois, dan juga untuk sahabat pembelajar yang sudah sharing pada malam hari ini juga. Terima kasih yang sudah join. Kita bertemu lagi minggu depan, Kamis malam jam 7:30. Jangan lupa dicatat di agenda Anda. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.